Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Amelia dengan NIM 4323028 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Asrul Harahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari keseluruhan materi metodologi studi Islam. Nah, yang pertama adalah metodologi studi Islam. Metodologi adalah ilmu tentang cara-cara, sedangkan studi Islam adalah kajian tentang Islam. Jadi, metodologi studi Islam adalah ilmu kajian tentang Islam. Adapun ruang lingkup dari metodologi studi Islam yang pertama adalah Islam sebagai doktrin atau ketetapan dari Tuhan, di mana ketetapan di sini bersifat absolut, tidak bisa berubah-ubah. Contohnya seperti salat 5 waktu yang telah ditetapkan Tuhan, yakni salat 5 waktu ini tidak bisa diganggu-gugat, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa. Yang kedua adalah Islam sebagai gejala budaya. Yang ketiga, Islam sebagai interaksi sosial. Nah, dengan mempelajari metodologi studi Islam, kita pasti bisa mengetahui banyak cara dan tidak menyalahkan orang lain. Dalam artian, supaya kita mengetahui seluk-beluk tentang agama Islam, maka kita harus tahu juga cara-cara orang lain. Selain itu, ketika kita sudah paham tentang agama Islam, maka akan timbul di dalam hati kita rasa cinta dan memberikan keyakinan terhadap agama Islam. Selanjutnya adalah perkembangan studi Islam. Perkembangan studi Islam dimulai dari sejak lahirnya agama Islam, yaitu ketika Nabi berumur 40 tahun atau diutus menjadi Rasul pada tahun 570 sampai 632 Masehi, di mana pada masa yang dikaji adalah akidah, syariah, tauhid, dan muamalah. Selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dimulai dari 632 sampai 661 Masehi. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, dimulai dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Selanjutnya pada masa Bani Abbasiyah, yaitu dimulai dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dan selanjutnya adalah pada masa Lutfi Utsmani, yaitu dimulai dari 1517 Masehi sampai 1423 Masehi. Yang terakhir adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-17. Selanjutnya adalah pendekatan Islam. Pendekatan ini bermakna cara pandang atau yang akan mempengaruhi pemahaman kita. Adapun beberapa macam-macam pendekatan Islam, yaitu pertama adalah metodis. Ini terbagi menjadi 3, yaitu normatif, dialogis, dan konvergensi. Yang kedua adalah antropologis. Antropologis adalah upaya untuk memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah sosiologis, yang keempat historis, dan kelima adalah psikologis. Selanjutnya adalah penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian di sini adalah mencari suatu kebenaran atau memecahkan suatu masalah. Nah, perbedaan di antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama di sini menceritakan tentang sejarahnya, sedangkan penelitian keagamaan adalah seseorang atau individu yang menceritakan atau menuliskan sejarah tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Adapun unsur-unsur manusia di sini yang pertama adalah jasmiyah. Jasmiyah adalah anggota badan. Yang kedua nafsiyah. Nafsiyah di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu bisa seperti godok dan syahwat. Yang kedua akal, dan yang ketiga kolbu atau hati. Selanjutnya al-ruhaniyah. Al-ruhaniyah juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama al-ruh, habalum minan nas, yaitu hubungan antar sesama manusia. Selanjutnya al-fitrah atau agama, yakni habalum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.
Jadi pada dasarnya semua manusia ini sangat membutuhkan agama. Hanya saja ada orang ateis yang bersifat egois bahwa dia tidak percaya adanya Tuhan. Dan fungsi dari agama di sini adalah untuk mengarahkan seseorang ke jalan yang lebih benar. Selanjutnya adalah Islam normatif dan Islam historis. Yang pertama, Islam normatif. Islam normatif adalah Islam yang mutlak, bersumber dari Al-Quran. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang di dalamnya memiliki sejarah. Sejarah tersebut mempunyai unsur-unsur seperti yang pertama pelaku, waktu, dan peristiwa. Adapun ajaran-ajaran dari Islam normatif yang pertama adalah ajaran tafsir. Ajaran tafsir ialah pemaknaan kitab suci. Yang kedua, ajaran teologi. Ajaran teologi di sini pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Yang ketiga adalah ajaran fikih, di mana ajaran fikih di sini pemikiran dalam bidang atau tata hukum. Selanjutnya adalah Islam sebagai agama terakhir, di mana agama Islam adalah termasuk agama samawi. Agama Islam sudah sempurna, yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya adalah rukun agama. Yang pertama adalah ihsan, Islam, dan iman. Pengertian Islam. Islam secara etimologi berserah diri, tunduk, patuh, damai, dan tentram, selamat dan sejahtera. Sedangkan menurut terminologi adalah berserah diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh pada semua yang menjadi ketentuan Allah. Selanjutnya adalah iman. Pengertian iman secara etimologi adalah keyakinan dan kepercayaan. Sedangkan menurut terminologi, yakni keyakinan dalam hati diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Selanjutnya pengertian ihsan. Ihsan secara terminologi adalah berbuat baik. Sedangkan menurut terminologi, ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam di sini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Adapun ajaran Islam dari primer terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Metode dalam ijtihad ini ada beberapa macam pula. Yang pertama yaitu ijma, qiyas, urf, istihsan, istishab, syar'u man qabalana, dan maslahah mursalah. Selanjutnya pengelompokan keilmuan dalam Islam. Pengelompokan keilmuan Islam di sini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bayani, yang kedua burhani, dan yang ketiga irfani. Yang pertama bayani. Bayani adalah metode pemikiran yang berdasarkan dari teks. Yang kedua burhani. Burhani pengetahuannya dari logika, bahkan teks hanya sekedar simbol. Metode dan dengan logika yakni memastikan kebenaran dengan koherensi, konsistensi. Adapun posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia, yaitu Islam bisa mencapai posisi sebagai salah satu agama terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 1 miliar pengikutnya. Selanjutnya adalah contoh isu-isu aktual di dalam Islam serta bagaimana Islam menanggapi isu-isu kontroversi tersebut. Yang pertama adalah hubungan antar agama. Islam mengajarkan kita agar bersikap toleransi terhadap agama lain. Yang kedua, peran wanita dalam masyarakat. Islam mengajarkan kesetaraan hak dan martabat antara pria dan wanita. Selain itu, perlu juga pemberdayaan bagi wanita seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, serta sosial. Selanjutnya adalah peran wanita dalam masyarakat. Islam mengajarkan kesetaraan hak dan martabat bagi pria dan wanita. Selain itu, perlunya pemberdayaan wanita seperti pemberdayaan pendidikan, sosial, serta ekonomi. Baik, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.